Dedi Susanti Medrova, Benjamin Putri Lauli. Dan saya Kasmanul Fadilul. Baik, itu perkenalan singkat daripada kelompok kami. Nah, sekarang tujuan kita melakukan eksperimen pada saat ini yaitu untuk melihat perbedaan antara tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Nah, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan bagaimana pengertian ciri-ciri serta bagaimana bentuk daripada tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka ini. Let's go. Kita masuk pada eksperimen. Sebelum itu kita harus mengetahui yang namanya pengertian dari biji terbuka ini. Nah, biji terbuka ini adalah tumbuhan yang bijinya ini tidak tertutup bakal buah. Yang menjadi ciri-cirinya adalah akar tumbuhan berbiji terbuka, makadam tunggangnya yang jenis, batangnya bercabang-cabang, daun tebal, tulang daun tanpa variasi, bakal bijinya terbuka, tanpa mahkota, tanpa bunga sejati, bakal bijinya ada di luar, serta secara umum sifatnya heterospora, spora satu bentuknya megaspore, dan penyerbukan pasti dengan bantuan agina dan bisa anegomagami. Semua, sekarang kita masuk pada tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup ini adalah tumbuhan yang mempunyai ciri khas, yakni seluruh tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan berbunga. Ciri-cirinya yaitu mempunyai daun pipih dan lebat yang urat daunnya beraneka ragam. Yang kedua yaitu bakal biji nampak dari luar sebab tertutup dalam buah. Yang ketiga yaitu mempunyai bagian batang, daun, bunga, dan akar. Yang kelima, akarnya berbentuk serabut atau tunggal. Yang keenam, reproduksi dapat vegetatif atau generatif. Yang ketujuh, mempunyai elemen bunga komplit atau benang sari, putih, mahkota, bunga, dan kelopak bunga. Yang kedelapan, batangnya berkambium dan nada pula tanpa berkambium. Yang kesembilan, batang ada cabang dan tanpa cabang. Dan yang kesepuluh, secara umum ada pembuluh, silem, dan fluk. Yang ke-11 memiliki bunga yang sempurna. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana perbedaan dan juga pengertian serta ciri-ciri dari tumbuhan terbuka dan biji tertutup, sekarang kita akan melakukan eksperimen untuk mengetahui bagaimana secara langsung bentuk dari tumbuhan biji tertutup maupun dari biji terbuka tersebut. Sekarang mari kita lihat. Sekarang kita akan mengamati bagaimana bentuk dari tumbuhan biji tertutup. Nah, di belakang kami terdapat salah satu tumbuhan biji tertutup, yaitu pepaya. Jadi mari kita amati bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana morfologi daripada tumbuhan pepaya ini. Nah, dari akarnya kita dapat mengetahui bahwa akar dari pepaya ini merupakan akar tunggang, sesuai dengan ciri-ciri pada tumbuhan biji tertutup. Selanjutnya kita membahas mengenai batang. Nah, batang pada tumbuhan pepaya ini merupakan tumbuhan di atas kotileden, di mana tumbuh pada titik tumbuh, yaitu pada meristem, apex, dan juga berada di atas permukaan tanah, serta dapat termodifikasi dan tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, sesuai dengan ciri-ciri pada tumbuhan berbiji tertutup ini, bahwa batangnya ada yang memiliki kambium, namun ada juga yang tidak memiliki kambium. Nah, pada batang tumbuhan pepaya ini memiliki kambium. Batangnya terdapat berkas tangkai daun yang telah kering dan juga gugur. Bagaimana sih daun pada tumbuhan berbiji tertutup ini, khususnya pada tumbuhan pepaya? Nah, susunan daun ini bertulang mencari karena dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar dan memperlihatkan susunan seperti jari tangan yang di tengah paling besar, sedangkan ke samping semakin pendek. Sesuai dengan ciri-ciri juga pada tumbuhan berbiji tertutup ini, bahwa pada umumnya memiliki daun yang lebat dengan urat daun yang beraneka ragam. Selanjutnya buah pada pepaya ini. Nah, pepaya ini termasuk dalam golongan buah sungguh atau buah sejati tunggal, yang dimana buah sejati yang terdiri dari bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji ataupun lebih. Dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak naungan. Nah, pepaya juga termasuk buah buni yang berdinding tebal dan dapat dimakan. Buah dari pepaya ini juga bentuknya bulat sampai lonjong, dan bentuk buah bulat hingga memanjang juga ada, ujung biasanya meruncing. Sekarang kita mendeskripsikan bagaimana biji pada tumbuhan pepaya ini. Nah, sesuai dengan ciri-ciri juga pada tumbuhan biji tertutup, bahwa bakal biji maupun biji tidak akan terlihat dari luar karena bijinya ini tertutupi oleh buah.
Nah, tentu kita dapat mengetahui bahwa biji dari tumbuhan pepaya ini ada di dalam buah tersebut. Kemudian, pada umumnya tumbuhan berbiji tertutup memiliki bagian-bagian seperti daun, batang, akar, dan bunga. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa tumbuhan pepaya ini memiliki bagian-bagian tersebut seperti daun, batang, akar, dan bunga. Melihat asal jaringan yang menjadi tempat penimbun zat makanan cadangan biji pepaya termasuk putih lembaga dalam endospermium, di mana maksud dari putih lembaga dalam yaitu jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma lalu membelah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Nah, melihat asalnya putih lembaga dalam ini, maka biji ini adalah biji tertutup atau disebut dengan angiospermae dan termasuk ke dalam biji dikotil. Biasanya biji tumbuhan pepaya ini berwarna hitam ataupun kehitaman. Kita mengamati salah satu dari tanaman tertutup tadi. Sekarang ada tanaman lain yang termasuk pada tanaman biji tertutup ini, yaitu kueni dan juga ada durian. Contoh lainnya kita tidak bisa melihat pada durian. Perhatikan daunnya dan juga akarnya yang berbentuk tunggang. Ini mencirikan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji tertutup. Nah, selanjutnya ini pada tumbuhan kueni, ada daunnya dan batangnya kita perhatikan dan akarnya. Selanjutnya kita akan masuk pada melihat bagaimana bentuk dari tumbuhan biji terbuka. Nah, di sini kami memberikan contoh yaitu pohon pinus. Nah, sebelumnya kami minta maaf karena kami tidak bisa menunjukkan secara langsung bagaimana bentuk dari tumbuhan biji terbuka ini, yaitu pinus, karena kami juga sulit menemukan tumbuhan tersebut, sehingga kami hanya bisa memberikannya melalui media gambar saja. Jadi kami akan menjelaskan di sini bagaimana bentuk dari pohon pinus ini. Mengapa? Yaitu pertama itu bentuk silindernya, bentuk silinder atau tegak lurus. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya bentuk daunnya itu berbentuk jarum. Selanjutnya tinggi dari pohon pinus ini mencapai 70 sampai 90 cm. Selanjutnya pohon pinus juga memiliki bunga. Nah, selanjutnya memiliki biji, di sini bijinya, dan terakhir yaitu ujung dari pohon ini memiliki bentuk yang kerucut, yang rapat dan tidak terlalu lebar. Jadi demikian ciri-ciri dari pinus ini. Terima kasih. Teman-teman, kita telah mengetahui bagaimana perbedaan dari tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Sekarang kami akan menyimpulkan. Nah, yang dimaksud dengan tumbuhan biji terbuka ini adalah tumbuhan yang berbiji terbuka ini tumbuhan yang tidak tertutup oleh bakal buah. Jadi tumbuhan ini dapat kita lihat perbedaannya mulai dari akar, batang, pembuluh dan juga daun pada tumbuhan biji terbuka ini. Nah, selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup. Nah, di mana tumbuhan berbiji tertutup ini atau disebut dengan angiospermae adalah tumbuhan yang mempunyai ciri khas yaitu seluruh tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan berbunga. Nah, organ reproduksinya juga merupakan bunga yang mempunyai bakal biji serta bakal buahnya. Nah, teman-teman, kita telah melakukan eksperimen tadi. Salah satu contoh daripada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan biji tertutup ini. Tumbuhan berbiji terbuka contohnya yang telah kami ambil tadi adalah pinus, sedangkan tumbuhan biji tertutup yaitu pepaya, juga mangga dan durian. Nah, demikian eksperimen dari tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Semoga eksperimen ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan daripada eksperimen yang kami lakukan pada saat ini, semoga dapat kami perbaiki ke depannya, dan kami membutuhkan kritik serta saran dari yang menonton video kami ini, terlebih dari dosen pengampu mata kuliah. Sekian dan terima kasih. Ya.